Masih tentang Anak-anak bocah ya, masih tentang bocah-bocah inliners. Gimana caranya mengoptimalkan potensi anak yang berbakat menjadi seorang content creator? Nah, bagaimana pula mengajarkan anak agar tetap rendah hati dan cermat mengelola pendapatan besar di saat usia anak masih terbilang kecil? Ini hebat banget dan juga keren banget. Kita akan ajak Anda berkenalan dengan Akila dan juga bundanya yang akun YouTube-nya telah mencapai 3,1 juta subscribers. Nah, kebayangkan berapa besar penghasilan yang Banyak mereka banget terima itu. per bulannya? Yuk kita simak informasinya berikut ini. Inliner, siapa yang tidak bangga punya buah hati yang berprestasi dan mampu memproduksi konten yang disukai banyak orang, bahkan hingga mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah yang tidak sedikit dari hasil mengunggahnya ke media sosial. Salah satu konten kreator cilik yang terbilang sukses adalah Akila, yang sudah punya 3,1 juta subscribers di akun YouTube-nya Akila's Diary. Akila mulai memproduksi kontennya di tahun 2016 dengan isi yang sangat beragam dan atraktif. Isinya adalah semua kegiatan dan kesibukannya, mulai dari saat ia bermain, menghafalkan surat pendek, ngevlog, hingga konten-konten kocak yang ia buat bersama sang bunda. Tidak heran, YouTuber cilik asal Surabaya ini diperkirakan mampu menghasilkan antara 2.500 hingga 40 ribuan dolar Amerika Serikat atau sekitar 35 hingga 600 juta rupiah per bulan. Wow! Hebatnya, Akila yang kini duduk di bangku kelas 3 SD tetap rajin belajar dan bersekolah sembari rutin memproduksi konten YouTube. Semuanya ia lakukan dengan senang hati karena sang bunda mengupayakan jadwal kegiatannya berjalan seimbang. Waktu yang lebih enak, longgar itu waktu weekend ya, jadi Sabtu, Minggu atau pokoknya liburan. Tapi misalnya memang kita harus bikin konten, tetap harus sekolah dulu, nanti pulang sekolah baru rekaman, ya kan? Iya. Ya, jadi dia masih ada les juga, ngaji juga seperti anak-anak lain. Jadi waktunya juga nggak melulu rekaman aja kayak gitu. Tetap imbang antara sekolah, hobinya dia, sama syuting. Punya jutaan subscribers di usia belasan membuat ibunda Akila selalu mendidik putrinya untuk tetap rendah hati dan menanamkan literasi keuangan sejak dini dengan cara rajin menabung. Wah, keren juga ya inliners, apalagi kalau kontennya bermanfaat dan mendidik, jadi bisa mendatangkan manfaat bagi viewernya. Tapi, apa ya dampak kesibukan seperti ini bagi sang konten kreator yang masih anak-anak? Sisi positifnya, anak-anak mengalami perkembangan psikologis lebih cepat, serta minat dan bakatnya bisa tereksplor maksimal. Apalagi bagi anak berusia 7 hingga 10 tahun yang sedang berada dalam masa terbaik perkembangan fisik, emosi, sosial, kognitif, bahasa, dan bicara. Nah, tapi mungkin untuk yang perlu diwaspadai, dampak negatifnya mungkin berbeda dengan anak-anak yang lain. Kalau misalnya anak-anak yang sudah berpenghasilan, apalagi komersil, itu penting untuk memperhatikan perkembangan sosial emosinya. Artinya bagaimana dia bisa memahami diri. Kalau dilihat di sosial media, ibaratnya harus sempurna gitu ya. Nah, itu mungkin yang perlu jadi catatan mungkin untuk orang tua. Nah, intinya bila anak melakukannya dengan sukacita tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun, maka orang tua bisa mengarahkan untuk mengasah potensi terbaik si anak. Tentunya dengan terus memperhatikan perkembangan fisik dan mental anak sesuai dengan perkembangan usianya ya. Konten creator atau YouTuber ini sebenarnya jadi profesi yang lumayan paling diminati loh sama anak-anak zaman sekarang. Iya. Bisa katanya mau jadi apa? YouTuber. Udah nggak ada tuh profesi-profesi yang dokter, TNI, polisi, kayak udah agak jarang. Tapi harusnya orang tua juga bisa mengarahkan. Kalaupun misalnya menjadi content creator atau YouTuber, konten-kontennya harus positif. Dan juga mengajarkan hal positif ke teman-temannya yang lain ya kan? Dan juga harus balance juga ya. Nggak boleh YouTube aja terus, tapi Betul. juga harus sekolah. Dan nggak boleh juga dieksploitasi juga. Yes. Maksudnya anak-anak jangan sampai dibawa tekanan atau paksaan ya kan.